kami atas nama Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, untuk terus berkontribusi di dalam mencegah peredaran COVID-19 dengan cara ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin yang terus kita laksanakan adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak munajat, dan juga di dalam setiap kali pelaksanaan ibadah sholat fardu yang kita laksanakan diselingi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan juga tadarru', dan juga menambahkan di dalam rentang pelaksanaan ibadah fardu dengan kunut nazilah, kunut yang dibaca secara khusus karena ada masalah yaitu wabah COVID-19 ini. Di samping itu, kita di dalam pelaksanaan ibadah juga penting menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan. Salah satunya adalah menghindari kerumunan, sekalipun itu atas nama ibadah. Karenanya penting kami mengingatkan terkait dengan konten fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ditetapkan pada 16 Maret 2020 yang lalu, fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan ibadah dalam wabah COVID-19. Bukan melarang ibadah, justru pada kesempatan kondisi wabah ini ibadah harus ditingkatkan sebagai bentuk ikhtiar batin kita. Tetapi untuk kontribusi kita menyelamatkan jiwa, maka salah satu protokol kesehatan yang harus dijaga bersama adalah meminimalisir kerumunan. Dengan demikian, ibadah yang dilaksanakan dengan cara berkerumun seminimal mungkin dilarang dan juga dihindari, semata untuk kepentingan hifdzu an-nafsi. Karenanya mari kita secara bersama-sama memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala kepentingan ibadah. Ibadah tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tetapi di rumah kita masing. Ada hikmah di balik peristiwa. Salah satu hikmah dengan adanya wabah COVID-19 ini adalah penguatan ketahanan keluarga kita, penguatan kekuatan ibadah di dalam rumah. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis sahihnya bahwa afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik ibadah sholat yang dilaksanakan oleh hamba, di dalam hal ini adalah umat Islam, adalah sholat yang dilaksanakan di rumah. Sholat di rumah itu adalah keutamaan. Sebaik-baik sholat yang dilakukan adalah sholat di rumah, kecuali sholat maktubah dan juga kecuali sholat-sholat yang memang terikat dengan pelaksanaan di masjidnya, seperti sholat tahiyatul masjid. Untuk itu kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk meningkatkan ikhtiar batin, apalagi sebentar lagi momentum Ramadan, menguatkan pelaksanaan ibadah dari rumah. Kegiatan kita seiring sejalan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, penguatan kita berada stay at home, tinggal di rumah dengan meningkatkan pelaksanaan ibadah. Kemudian yang kedua, kita menjaga jarak dari kerumunan dan juga dari orang-orang semata untuk kepentingan hifdzu an-nafsi. Dan yang terakhir, pesan universal keagamaan adalah pesan menjaga kesehatan. Karena kesehatan pada hakikatnya adalah tujuan utama di dalam kehidupan kita untuk kemaslahatan bersama. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia terpanggil untuk terlibat di dalam upaya bangsa menanggulangi penyebaran COVID-19 sebagai tanggung jawab iman untuk membela dan merawat kehidupan, tetapi juga sebagai tanggung jawab kewarganegaraan untuk turut serta bersama seluruh elemen bangsa ini memelihara, merawat, dan mengembangkan kehidupan yang sejahtera, yang tentram di tengah bangsa ini. Oleh karena itu, sejak tanggal 13 Maret yang lalu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh anggota gereja-gereja di Indonesia untuk menjaga jarak aman, memindahkan ibadah-ibadah yang sifatnya kerumunan, baik di gedung gereja maupun di luar gedung gereja, ke rumah masing-masing. Kita mengingat tradisi kekristenan mula-mula yang membangun spiritualitas berbasis keluarga. Ini saatnya kita mengumpulkan seluruh anggota keluarga, kita membangun keintiman, kekerabatan, dan spiritualitas di dalam keluarga masing-masing dengan selalu terarah kepada Allah di dalam Kristus yang memberikan kehidupan dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Di tengah keluarga kita bisa saling mengingatkan, kita bisa membangun edukasi dan literasi tentang COVID-19, tetapi juga mendidik anggota keluarga kita untuk solidar dan peduli dengan mereka yang menderita, mereka yang terimbas, mereka yang meninggal, solidar dengan para tenaga medis yang bekerja di garis depan penanggulangan COVID, mereka yang menjadi relawan yang bekerja di garis depan penanggulangan COVID, solidar dengan tindakan-tindakan upaya keras pemerintah untuk menanggulangi sebaran COVID-19 dan memutus mata rantai COVID-19 di negeri ini. Kita memanjatkan doa, kita mendaraskan ungkapan syukur atas kehidupan kepada Allah, dan kita membagi solidaritas dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengirim doa-doa dengan memakai sosial media, kita bisa mengirim lagu-lagu yang bersifat penguatan kepada mereka yang sakit di rumah sakit, kerabat-kerabat kita, atau kepada para tenaga medis. Kita bisa saling mengontak antar sesama keluarga, saling membagi kesan-kesan dan energi positif dari anak-anak kita, dari istri kita, dari suami kita, dari orang tua-tua kita. Ini sungguh saatnya untuk setiap keluarga membangun keintiman dan kedekatan di dalam Tuhan. Kita akan menghadapi perayaan-perayaan Paskah di minggu-minggu yang akan datang yang didahului oleh Kamis Putih dan Jumat Agung. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia juga telah menyarankan, mengeluarkan imbauan, tetapi sekaligus memberikan panduan-panduan teknis bagaimana itu dilakukan dari rumah. Ini tidak mengurangi iman percaya kita. Yakinlah bahwa Tuhan berkenan kepada seluruh upaya, seluruh kerja keras yang kita ambil, termasuk di dalam pembatasan kerumunan-kerumunan ibadah, demi terciptanya, demi terjaminnya kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang di dalamnya kesejahteraan semua orang dapat tercipta. Kami menganjurkan oleh karenanya kita mengambil jarak. Tinggal di rumah bukan berarti kita dengan bebas bisa berpiknik, kita dengan bebas membangun kerumunan yang lain. Tapi kita mengambil jarak aman dari kontak fisik dengan setiap orang. Kita melatih untuk mencuci tangan setiap saat dengan sabun, kita menutup mulut dan hidung kita, memakai masker, kita melakukan upaya-upaya produktif di sekolah, di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, lindungi diri dan lindungi orang lain. Kita lakukan semua tindakan disiplin di dalam hidup kita. Mari perangi, bekerja sama melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Shalom. Omitofo, Namo Buddhaya. Umat Buddha Indonesia telah dihimbau untuk menghentikan semua kegiatan di tempat ibadah di vihara atau menangguhkan kumpul-kumpul di tempat-tempat tersebut.
kami sangat mendukung program pemerintah untuk satu, tidak berkumpul, dan dua, kita juga sangat mendukung program pemerintah untuk menjaga jarak minimal 2 meter satu sama lain, dan kita juga rekomendasikan agar kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat ibadah bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan teknologi. Apabila teknologi tidak tersedia, bisa melakukan ibadah, pendalaman dharma, dan juga komunikasi dengan keluarga. Inilah saat yang baik untuk mawas diri, introspeksi, dan menguatkan ikatan antar keluarga. Banyak yang masih bisa kita kerjakan meskipun kita tidak berkumpul. Dan juga jangan lupa, sesuai dengan anjuran kesehatan, kita selalu perlu untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, karena itu adalah yang tercepat dan termurah untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Juga kalau kita dari umat Buddha, salah satu yang dikatakan oleh kitab suci kita adalah melindungi diri sendiri sama dengan melindungi orang lain. Melindungi orang lain sama dengan melindungi diri sendiri. Oleh karena itu, maka mari kita bersama, kita bersatu hati, kita berdoa dengan tulus, dan kita bervegetarian dan membangkitkan cinta kasih untuk bisa melalui masa sulit ini dengan lancar dan baik. Terima kasih. Namo Buddhaya, Amitofo. Salam sejahtera kepada kita semua. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat, terlebih kepada seluruh umat Katolik, untuk bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, untuk melawan COVID-19 ini. Kita percaya kita semua bisa untuk melawannya. Dukungan seluruh umat Katolik diharapkan pertama-tama dengan semakin tekun kita masuk dalam doa teristimewa di masa Prapaskah, di masa puasa ini. Kita berdoa, mendoakan supaya kita semua lepas dari wabah ini. Kita mendoakan semua orang yang ada di garda terdepan untuk berhadapan dengan masalah ini. Kita doakan, tetapi kita doakan bukan dengan kerumunan, tetapi kita doakan dari rumah kita masing-masing. Para uskup di seluruh keuskupan di Indonesia sudah mengeluarkan petunjuk supaya ditaati, dipatuhi dengan penuh disiplin oleh seluruh umat beriman mengenai perayaan-perayaan liturgi. Terlebih 2 hal penting. Yang pertama, seluruh umat diharapkan mengikuti perayaan-perayaan gerejani yang tetap dirayakan oleh para uskup dan para imam tanpa hadir bersama. Silakan mengikuti lewat live streaming atau media komunikasi digital. Yang pertama, kita ikuti itu. Dan yang kedua, para uskup meminta kepada seluruh umat untuk memberi dukungan lewat gerakan solidaritas. Beraksi, berbuat di tempat kita masing-masing. Kita diminta untuk membantu orang-orang yang sangat terdampak terhadap persoalan ini. Akhirnya, kami mengajak kita semua untuk tetap tinggal di rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun. Dan mari kita saling menguatkan, saling meneguhkan dalam menghadapi persoalan ini. Terima kasih.
Om Swastiastu, Om Awignamastu. Umat sedharma, umat Hindu di seluruh tanah air yang kami cintai. Dalam kesempatan ini, kami dari Majelis Tertinggi Parisada Umat Hindu Indonesia mengajak kepada seluruh umat Hindu, khususnya kepada seluruh umat yang ada di Indonesia untuk bisa mematuhi dan mengajak seluruh keluarganya untuk bisa mengajak untuk himbauan kita. Pada saat ini, kita semuanya, seluruh komponen masyarakat, seluruh bangsa mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebagai umat beragama, umat Hindu, sebagai umat yang meyakini dan mempercayai adanya ajaran-ajaran kita, mari kita tingkatkan serada kita, keimanan kita untuk dapat melakukan yang terbaik dan menghindari dari bencana ini. COVID-19 merupakan bencana yang begitu dahsyat dan besar dari bangsa kita. Oleh karena itu, umat sedharma yang saya cintai, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghindari diri kita dari bencana ini. Hal yang penting kita bisa lakukan bahwa Majelis Parisada Umat Hindu Dharma Indonesia telah mengeluarkan surat edaran pada awal Maret untuk menghimbau kepada seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia, kepada parisada di seluruh Indonesia untuk mengajak umatnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghindari bencana ini. Salah satunya adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan persembahyangan bersama, kemudian melakukan ritual-ritual yang penting saja, kemudian berikutnya melakukan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang selama ini kita dengungkan bersama, kita ajak seluruh masyarakat untuk melakukan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, umat sedharma di seluruh Indonesia, dalam rangka mencegah COVID-19 ini, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual persembahyangan cukup dari rumah saja, melakukan doa, melakukan japam, melakukan dhyana, melakukan meditasi untuk kesembuhan kita sendiri, untuk melakukan perbaikan pada bangsa kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan baik secara sendiri bersama-sama dari rumah masing-masing itu bisa meningkatkan vibrasi positif kita sehingga kita bisa melakukan perbaikan ini dan keluar dari bencana ini. Kepada umat sedharma kami sampaikan, untuk pencegahan COVID-19 ini, mari kita jarak paling sedikit 1 meter dengan orang lain dan dilarang berkumpul dan berdekatan. Cucilah tangan pakai sabun pada air mengalir, kemudian hindari menyentuh wajah, karena mulut, hidung, mata terutama apabila belum mencuci tangan, kita akan bisa terkena infeksi virus ini. Tutup mulut kita dan hidung kita. Produktif di dalam rumah. Stay at home, tetap di rumah tetapi produktif. Dan hindari berkumpul dan bersama-sama. Demikian pesan dari Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Makasih ya, makasih. Thank you ya, makasih Pak Yusuf ya. Makasih banyak. Kesehatan juga media. Iya, jaga kesehatan. Ada tulisannya ya, saya kok nggak baca, nggak tahu kalau ada. Tadi nggak muncul. Mestinya enak from point gitu kan enak. Ya, makasih ya.